Judul cerita, Sungai Terlarang. Sungainya adalah Sungai Wanuya, terletak jauh di pelosok desa kecil bernama Tanah Legam, sekitar 4 jam perjalanan dari kota terdekat. Sungai itu tidak tercantum di peta wisata dan tidak ada papan petunjuk yang mengarah ke sana. Penduduk lokal jarang menyebut-nyebutnya, seolah ingin melupakannya. Namun, bagi 5 mahasiswa semester akhir dari Fakultas Biologi yang sedang menyusun skripsi, tempat terpencil seperti itu justru menarik. Mereka adalah Raka, Putri, Tino, Nadia, dan Hendra. Mereka ingin meneliti spesies serangga air yang belum terdokumentasi. Tanpa banyak tanya, mereka mengatur perjalanan, membawa tenda, logistik, alat dokumentasi, dan semangat eksplorasi yang tinggi. Mobil mereka melintasi jalan tanah yang bergelombang dan hampir rusak total. Udara makin dingin saat matahari mulai miring. Pemandangan hutan di kiri kanan seperti menggantungkan bisikan yang tak terdengar. Kayak film horor ya, celetuk Tino sambil tertawa kecil di kursi belakang. Udah, jangan mulai, kita belum sampai, sahut Nadia sambil memandang keluar jendela. Setelah beberapa jam, mereka akhirnya tiba di tepian sungai. Airnya jernih, mengalir tenang, dikelilingi pohon besar yang akarnya menjulur ke air. Hening, terlalu hening. Tempatnya bagus banget, tapi kok sepi ya? Gumam Putri sambil turun dari mobil. Ya iyalah, ini hutan, mana ada orang iseng main ke tempat kayak gini? Jawab Raka sambil merentangkan tangan, menikmati udara dingin. Mereka mulai menurunkan barang, membuka tenda, dan bersiap untuk bermalam 2 hari. Lokasi yang mereka pilih berada sedikit menjauh dari arus utama sungai, dengan tanah datar dan cukup lapang untuk 5 orang. Saat semua sibuk, Nadia memisahkan diri sejenak. Ia berjalan ke arah hulu untuk melihat vegetasi. Di tengah semak, ia menemukan sebuah tanda batu kecil yang ukirannya sudah hampir hilang dimakan waktu. Simbolnya seperti 2 telapak tangan yang saling berhadapan. Aneh, apa ini batu peringatan? Gumamnya pelan. Ia memfoto batu itu dengan ponselnya, lalu kembali ke tenda. Ketika malam tiba, langit mulai mendung. Udara menjadi dingin, dan suara hewan malam mulai terdengar samar. Mereka membuat lingkaran di sekitar api unggun, bercanda dan makan bersama. Namun, suasana mulai berubah ketika Hendra mengeluarkan satu pertanyaan. Kalian pernah dengar nggak cerita tentang sungai yang nggak boleh disebut? Apaan lagi, Hen? Tanya Raka sambil memutar matanya. Ada desa yang katanya punya sungai angker. Kalau kamu kesana tanpa izin atau buka fuara terlalu keras, bisa mengganggu yang lama tinggal di sana. Stop, jangan mulai cerita horor sekarang, selana dia cepat. Gue udah ngerasa gak enak dari tadi. Tiba-tiba, angin dingin bertiup cukup kuat hingga membuat api unggun hampir padam. Semua langsung diam. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada gemerisik daun. Bahkan, air sungai pun seolah berhenti mengalir. Kenapa tiba-tiba sepi gini? Bisik Putri, suaranya bergetar. Lalu, suara itu terdengar. Gemericik air yang tak wajar. Seperti seseorang sedang berjalan pelan di dalam sungai. Namun ketika mereka menyorotkan senter ke arah suara, tidak ada apa-apa. Senteraka menyapu area di sekitar sungai, bergetar sedikit di tangannya. Cahaya itu hanya menangkap permukaan air yang tenang, pepohonan gelap, dan akar-akar yang menjulur. Tino, lu yang iseng ya? Tanya Raka mencoba tetap tenang. Gue di sini dari tadi, sumpah demi apapun gue nggak gerak, jawab Tino, wajahnya mulai pucat. Mungkin hewan, biawak atau semacamnya, tambah Putri mencoba masuk akal. Tapi kenapa tadi nggak ada suara jangkrik? Sekarang juga masih sepi banget, gumam Nadia. Mereka semua tetap duduk,
saling diam. Bahkan suara api yang berderak pun seolah terdengar kecil. Malam itu mereka akhirnya sepakat masuk ke dalam tenda meskipun perasaan was-was masih menggantung di kepala. Pukul 1.43 dini hari, Raka terbangun. Ia merasa seperti mendengar seseorang berbisik di luar tenda. "Tino," bisiknya. Tidak ada jawaban. Ia merangkak pelan ke mulut tenda dan mengintip. Di tepian sungai, ia melihat sosok perempuan berdiri diam, membelakanginya. Rambutnya panjang menutupi wajah dan gaunnya tampak basah kuyup. "Halo!" Raka memanggil. Perempuan itu tidak menoleh. Ia hanya berdiri kaku. Raka menelan ludah. Sebagian dirinya ingin membangunkan yang lain, tapi ia tak bisa berpaling dari pemandangan itu. Perempuan itu melangkah ke dalam sungai dan perlahan tenggelam tanpa berusaha berenang. Seolah diseret. Air tetap tenang. Tidak ada riak, tidak ada cipratan. "Astaga," bisik Raka. Ia mundur dan buru-buru masuk kembali ke dalam tenda. Napasnya memburu. Ia tidak tidur lagi malam itu. Pagi hari, Raka tidak menceritakan apapun. Ia hanya diam saat sarapan bersama yang lain. Nadia menyadari perubahan sikapnya. "Lo kenapa, Rak? Mukamu kayak habis lihat setan?" Ia hanya menggeleng. Ia tidak ingin dicap penakut. Tapi ketika Nadia memeriksa ponselnya untuk melihat hasil foto semalam, wajahnya berubah tegang. "Gue gak ngerti." "Kenapa?" tanya Putri. "Foto batu aneh yang gue ambil hilang, gak ada di galeri. Tapi ada satu foto ini." Mereka semua melihat ke layar. Foto itu diambil dari arah semak. Dan tampak jelas ada sosok perempuan berambut panjang, basah, berdiri di pinggir sungai. Tapi Nadia bersumpah, ia tidak pernah memfoto itu. "Gue gak motret ini, gue yakin banget, serius." "Oke, ini mulai gak lucu," gumam Tino. Gimana kalau kita balik aja hari ini? Kita udah ambil sampel air, cukup kan buat laporan?" tanya Putri dengan nada takut. Namun Hendra yang paling rasional menolak. "Kita udah sejauh ini, belum nemu spesies serangganya. Lagian gak ada bukti jelas juga ini hal mistis. Lu nyangka perempuan di foto itu siapa? Penduduk?" Membalas terang gentingnya Nadia, suaranya naik. "Mungkin turis, pendaki. Gue gak tahu. Jangan langsung nyimpulin macam-macam." Raka menunduk. Ia tahu apa yang ia lihat semalam bukan manusia biasa. Siang hari, mereka menyusuri hulu sungai untuk meneliti titik-titik air dan mengambil spesimen. Saat sedang memeriksa dedaunan, Putri berteriak kecil. Ada sesuatu di sini." Ia menemukan sebuah boneka jerami kecil yang tergantung dari cabang pohon dibungkus benang merah. Di bawahnya ada tulisan samar di kayu. "Jangan diusik." "Serem banget. Ini kayak sesajen," bisik Tino. "Kita balik ke tenda, sekarang," ucap Nadia. Ketika mereka kembali ke tenda, salah satu dari dua tenda itu sudah sobek terbuka. Logistik mereka berserakan. Bekas kaki telanjang yang berlumpur terlihat jelas di tanah. Tapi tak ada jejak keluar. Jejak kaki berhenti di depan tenda dan menghilang. "Siapa yang masuk ke sini?" berteriak Hendra. Tak ada jawaban, hanya suara air sungai yang perlahan terdengar kembali, seakan mengejek. "Kita harus keluar dari sini, sekarang," tegas Nadia sambil menggenggam ponselnya erat. Namun Hendra menolak cepat-cepat pergi. "Kita butuh waktu minimal 2 jam untuk jalan kaki ke titik sinyal terakhir. Kita masih bisa tenangin diri dan atur logistik. Jangan panik dulu." Putri menunduk, menahan air mata. Boneka jerami dan jejak kaki berlumpur tadi menghantui pikirannya. Sementara itu, Tino memberanikan diri memeriksa sungai sekali lagi. Ia berjalan perlahan ke arah tepian, menyusuri aliran air yang kini tampak lebih keruh.
Ini apaan nih? Ia menunduk dan menarik sesuatu dari sela-sela batu besar. Sebuah gelang anyaman daun pandan yang tampak sangat tua dan kusam. Tiba-tiba, biur, sesuatu menyeret kakinya ke dalam air. Tino terjatuh, air menutupi tubuhnya dan ia berteriak keras. "Raka, bantu gue!" Raka dan Hendra langsung berlari ke arah suara. Mereka melihat Tino seperti sedang didorong oleh tangan tak terlihat ke dasar sungai. Tubuhnya terseret dalam pusaran kecil yang terbentuk hanya di sekitarnya. Raka melompat masuk dan menarik tangan Tino, sementara Hendra menyenter permukaan air. "Tarik dia!" Akhirnya Tino berhasil ditarik ke tepi. Nafasnya memburu, bajunya basah kuyup, dan di kakinya terlihat bekas jari-jari tangan, merah membiru seperti dicengkram kuat. Gue ngerasa ada yang narik. Gue diseret," katanya gemetar. Putri sudah menangis. Nadia sibuk membereskan tenda, ingin segera keluar dari hutan. Sore hari, mereka memutuskan untuk meninggalkan lokasi sebelum malam tiba. Barang yang rusak ditinggal. Mereka membawa perbekalan seadanya. Perjalanan kembali terasa berbeda. Jalur yang mereka lalui terasa lebih panjang. Jalan setapak tampak asing. Mereka tidak mengenali tanda-tanda yang sebelumnya mereka buat di pohon. Kita nyasar?" tanya Putri. "Gak mungkin, ini jalur yang sama, aku yakin," kata Hendra meski nada suaranya mulai ragu. Langit semakin gelap, suara burung hutan tak terdengar. Mereka memutuskan berhenti sejenak untuk menenangkan diri. Di antara pepohonan, terdengar suara air. Bukan dari sungai utama, tapi dari arah lain. Seperti suara orang menyibak air perlahan. Seolah ada seseorang berjalan melewati rawa atau genangan. Mereka semua diam. Senter diarahkan ke arah suara itu. Satu bayangan, dua bayangan, lalu lebih banyak yang tampak di antara kabut tipis. "Itu orang?" tanya Nadia berbisik. Tidak ada jawaban. Bayangan-bayangan itu tidak mendekat, hanya berdiri diam, samar, mematung di balik pohon. Putri berbisik dengan suara bergetar. "Gue gak kuat. Kita harus doa. Sekarang." Malam itu. Akhirnya mereka menemukan sebuah dataran tinggi kecil dan memutuskan bermalam. Terlalu berisiko berjalan dalam gelap. Tenda seadanya dipasang. Api unggun kecil dinyalakan dengan sisa kayu kering. "Kita jaga bergiliran, jangan biarkan api mati," kata Hendra. Raka mengambil giliran pertama. Ia duduk dengan mata lelah, sesekali melihat ke pepohonan gelap. Sampai akhirnya, Raka, sebuah suara membisik dari belakangnya. Suara perempuan, lembut tapi dingin seperti kabut pagi. Raka berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa. Ia bangunkan Nadia. "Gue dengar suara, ada yang manggil nama gue." "Lu capek, Ra? Mungkin halusinasi. Gue gantiin jaga deh." Raka akhirnya berbaring, tapi matanya tak terpejam. Nadia duduk di depan api, mencoba tetap tenang. Tapi sesekali ia melirik ke arah hutan. "Jangan manggil gue," gumamnya sendiri, mengingat larangan orang tua dulu tentang jangan menyahut kalau mendengar suara aneh di hutan. Tiba-tiba dari arah pepohonan terdengar suara Tino. Nadia, sini bentar." Padahal Tino sedang tidur di dalam tenda. Wajah Nadia langsung memucat.
Nadia, sini dulu, aku butuh bantuan. Suara itu jelas suara Tino, tapi datang dari arah pepohonan, bukan dari dalam tenda. Nadia perlahan berdiri, menahan napas. Ia menatap tenda. Tino jelas sedang tertidur di dalam, wajahnya tertutup sleeping bag. Tino? Nadia mencoba memanggil pelan. Tak ada respon dari tenda, tapi dari hutan. Iya Nat, aku di sini, tolong. Nadia mundur perlahan, tangannya gemetar. Lo bukan Tino, siapa lo? Gumamnya sambil meraih senter. Lalu, tiba-tiba api unggun padam tertiup hembusan angin dingin yang datang entah dari mana. Gelap gulita menyelimuti sekeliling mereka. Krek, krek. Langkah kaki di daun-daun kering. Semakin dekat, suara itu datang dari semua arah. Nadia tak tahan lagi, ia teriak. Bangun, semua bangun! Raka, Hendra, Tino dan Putri sontak bangkit dari dalam tenda, panik dan linglung. Ada apa? Ada yang manggil gue, suara Tino, tapi bukan dia. Itu dari hutan. Hening sesaat. Lalu terdengar nyanyian pelan dari arah sungai. Lagu lama seperti lagu pengantar tidur dalam bahasa yang tak mereka kenali. Putri langsung menutup telinga. Gue gak tahan suara itu. Tubuhnya mulai gemetar hebat. Matanya kosong, seperti sedang melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Dia berdiri di air. Wanita itu, rambutnya panjang banget. Mukanya hancur. Raka dan Hendra langsung memeluk Putri dan menenangkannya. Tino menyalakan senter dan menyorot ke arah sungai. Tak ada apa-apa. Tapi saat sinarnya menyapu balik ke arah hutan, sekelebat bayangan putih melintas cepat. Semua mata terbelalak. Kita gak aman di sini, tegas Hendra. Kita harus terus jalan, sekarang. Menuju pagi, mereka berkemas seadanya dan mulai berjalan menembus hutan lagi. Langkah kaki makin berat, bukan karena lelah semata, tapi karena perasaan dipantau yang terus menempel sejak tadi malam. Tiba-tiba, Raka berhenti. Tunggu, kalian dengar nggak? Hening. Bunyi rantai, bisik Nadia. Dari arah kanan mereka, terdengar suara besi yang diseret di tanah. Seolah sesuatu atau seseorang dengan rantai panjang sedang mengikuti mereka dari kejauhan. Putri mulai menangis pelan. Nafasnya tidak teratur. Nadia memegang tangannya erat. Kita hampir sampai, sabar ya. Tapi saat mereka melangkah lagi, Hendra menunjuk ke tanah. Lihat jejak kaki ini. Jejak kaki mereka yang tadi mengarah ke depan, kini mengarah balik ke belakang. Gak masuk akal, kita muter di tempat. Tino menggeleng panik. Gue yakin kita jalan lurus barusan, gak mungkin balik ke titik awal. Mereka benar-benar mulai merasa terjebak dalam lingkaran aneh. Gue takut ada yang ngerjain kita, entah makhluk atau tempat ini emang terkutuk, kata Raka. Di tengah kabut, matahari sudah muncul, tapi kabut pagi tetap tebal. Tiba-tiba, dari balik pohon terlihat sebuah gubuk tua. Terbuat dari kayu, miring, beratap daun nipah. Tak pernah mereka lihat sebelumnya. Kita mampir dulu ke situ, siapa tahu ada orang, kata Hendra. Meski ragu, mereka setuju. Daripada terus berjalan tanpa arah. Saat masuk, mereka disambut bau apak. Di dalam gubuk, mereka melihat sesuatu di lantai. Tumpukan boneka jerami. Sama seperti yang ditemukan Tino di sungai. Ini apaan sih maksud semua ini? Tino berkata lirih. Di sudut ruangan ada sebuah papan kayu bertuliskan tulisan paku. Kata-kata itu terukir pakai benda tajam. Jangan pernah mandi di sungai saat kabut belum hilang. Putri menutup mulutnya. Kayak ada yang ngawasin kita dari luar. Tiba-tiba, duk,
ketukan di dinding gubuk, seperti tangan atau sesuatu memukul dari luar. Semua diam. Ketukan itu bergerak, keliling, memutari dinding luar. "Gue gak mau mati di sini," bisik Nadia. Hendra membuka pintu perlahan, berharap tidak ada siapa-siapa. Namun yang mereka lihat di luar adalah sungai. Gubuk itu entah bagaimana berada tepat di samping sungai. Padahal sebelumnya mereka jauh dari aliran air. Ini sungai yang sama, tapi alirannya sekarang berbalik arah. Dan di tengah sungai, sesosok wanita bergaun putih lusuh berdiri. Rambut panjang menutupi wajah. Ia menunjuk ke arah mereka. "Pulang sebelum matahari tenggelam." Pulang sebelum matahari tenggelam. Kalimat itu terngiang-ngiang di telinga mereka, meski suara wanita itu pelan seperti bisikan angin. Tino langsung menutup pintu gubuk dengan cepat. "Kita harus pergi dari sini sekarang," katanya. Suaranya tegas namun gemetar. Putri masih mematung, matanya menatap lurus ke depan. Raka mengguncang bahunya pelan. "Put, dengerin gue. Kita harus pergi, oke? Kita akan cari jalan pulang. Kita nggak akan ninggalin lo." Putri mengangguk perlahan meski tubuhnya masih gemetar hebat. Menemukan jalan setapak. Begitu keluar dari gubuk, mereka mendapati kabut mulai menipis. Langit perlahan berubah warna, tanda siang mulai berganti sore. Saat mereka berjalan menjauh dari sungai, Hendra menunjuk ke tanah. "Lihat itu, kayak ada bekas jalan setapak." Di antara semak dan dedaunan basah, terlihat jelas tanah yang lebih padat dan rata, seperti sering dilewati. Mereka langsung mengikuti jalan itu dengan harapan besar. Namun setelah sekitar 15 menit berjalan, mereka berhenti mendadak. Gubuk yang sama berdiri di depan mereka, persis seperti sebelumnya. Letaknya, bentuknya, bahkan boneka jerami di lantainya, semua identik. Gak mungkin, gumam Nadia. "Kita udah jalan jauh. Kita kejebak di sini, seperti lingkaran," kata Hendra. Tino marah, menendang tonggak kayu di dekat gubuk. "Kalau mau main, tunjukin diri kau." Teriakannya menggema dan dijawab dengan jeritan wanita dari kejauhan. Jeritan yang menyayat telinga dan membuat mereka semua menutup kepala. Suaranya bukan dari satu arah, tapi dari segala arah. Rahasia di balik gubuk. Karena tak punya pilihan, mereka memutuskan masuk kembali ke dalam gubuk dan mulai mencari dengan lebih saksama. Putri tiba-tiba menunjuk ke lantai. "Itu, papan di lantainya kayak bisa dibuka." Dengan hati-hati, mereka membongkar papan kayu yang lapuk. Benar saja, di bawahnya ada ruang sempit, seperti lubang persembunyian atau gudang kecil. Dengan senter, mereka melihat ke dalam. Tino turun lebih dulu, diikuti oleh Raka. Di dalam lubang itu, mereka menemukan benda-benda aneh. Keris tua berkarat, potongan rambut manusia, dan seikat kain putih yang tampak seperti bekas kafan. Di sisi dinding, ada tulisan dengan kapur merah. "Dia dikorbankan di sungai, dibelenggu rantai, tapi arwahnya belum tenang." Nadia membaca pelan, merasakan bulu kuduknya berdiri. Maksudnya, wanita itu yang kita lihat di sungai. Putri mengangguk perlahan. Gue mimpi tadi malam tentang dia. Namanya Lela. Dia dibuang ke sungai karena dituduh bawa sial. Tapi dia bukan penyebabnya. Warga salah tuduh. Dia mati dengan hati penuh dendam. Semua saling berpandangan. Meski terdengar gila, tapi semua yang mereka alami seperti mendukung cerita itu. Dikejar bayangan. Tiba-tiba, suara dari luar. Duk, duk, duk. Ketukan keras dan cepat seperti benda logam berat dilempar ke tanah. "Itu suara rantai lagi," kata Raka lirih. Dari balik jendela gubuk,
Mereka melihat siluet putih besar melayang dari pepohonan menuju arah mereka. Tino segera naik dari lubang. Gak ada waktu lagi, kita keluar. Mereka berlarian keluar dari gubuk, kembali masuk ke hutan tanpa arah. Kali ini mereka tak peduli kabut atau sungai, yang penting menjauh dari sosok itu. Namun, saat mereka berlari, jalanan menjadi aneh. Tanah di bawah kaki mereka menjadi basah dan lembek, seperti lumpur rawa. "Cepat, ini rawa, bisa tenggelam!" teriak Hendra. Terlambat. Kaki Nadia tenggelam setengah hingga lutut dan ia mulai terseret ke bawah. "Tolong!" Tino segera menariknya, disusul Raka. Mereka menarik sekuat tenaga dan akhirnya Nadia berhasil lepas. Namun, sepatu kirinya hilang ditelan lumpur. Napas mereka berat, baju basah penuh lumpur dan darah dari goresan ranting. Mereka datang. Saat matahari mulai condong ke barat, suara genderang kecil terdengar samar dari kejauhan. Lalu, suara ratapan, seperti tangisan wanita dan anak-anak. Mereka melihat ke depan, dan untuk pertama kalinya, mereka menemukan sesuatu yang berbeda. Jembatan bambu tua yang menyeberangi sungai. "Itu jalan keluar kita?" kata Raka. Namun, Putri menggenggam tangan Nadia erat-erat. "Jangan menyeberang, gue ingat sekarang. Itu jembatan kematian. Warga dulu bikin itu buat buang jasad ke sungai." "Jadi ini jebakan?" tanya Hendra. Tepat saat itu, dari sisi hutan belakang mereka, mulai muncul bayang-bayangan hitam. Tak memiliki wajah. Hanya siluet manusia dengan tubuh gelap dan mata merah. "Cepat, atau kita nggak akan pernah keluar dari sini," teriak Tino. Tanpa pilihan, mereka mulai berlari ke arah jembatan. "Jangan menengok ke belakang," teriakan Tino bergema di antara derak bambu jembatan tua yang mereka injak satu persatu. Kayu-kayunya berderit, beberapa bahkan patah di ujung pijakan. Nadia yang paling belakang mencoba tetap menunduk sambil menahan air mata. Namun suara langkah dari arah belakang semakin cepat, tak beraturan dan tak manusiawi. Gubrak. Salah satu papan bambu patah membuat Raka terhuyung dan hampir jatuh ke sungai di bawahnya. Sungai itu tak terlihat lagi jernih. Airnya menghitam pekat, mengalir seperti darah. Putri dan Hendra cepat-cepat menarik Raka narik kembali ke jembatan. "Cepat, kita hampir sampai ke seberang," jerit Putri. Mereka akhirnya melompat ke sisi lain jembatan, tepat saat suara langkah di belakang mereka menghilang begitu saja. Sunyi. Di seberang sungai. Setelah beberapa menit berjalan menjauhi dari jembatan, mereka tiba-tiba menemukan sesuatu yang tak mereka sangka. Jalan aspal. Jalan itu gelap dan sempit seperti jalan desa lama, namun sangat jelas berbeda dari hutan dan rawa-rawa yang sebelumnya mereka lalui. "Ini nyata, Kak," bisik Nadia. "Lihat itu," kata Hendra sambil menunjuk. Di kejauhan ada lampu jalan menyala samar. Dan tak jauh, sebuah warung kecil dengan cahaya remang dari lampu minyak. Mereka berlari ke sana tanpa ragu. Warung tua dan lelaki buta. Warung itu dijaga oleh seorang pria tua. Rambutnya putih kusut, matanya kosong, buta. Namun dia tersenyum ketika mendengar langkah mereka. "Sudah lama tak ada yang bisa sampai ke sini," katanya pelan. Mereka semua terdiam. Pria itu menyuruh mereka duduk dan memberi air minum dari kendi tanah liat. "Sungai itu bukan tempat kalian," katanya. "Kami tidak tahu, kami cuma ikut petunjuk GPS," kata Raka. Lelaki tua itu tersenyum pahit. "Kalian masuk ke batas, dunia ini dan dunia mereka. Tapi belum terlambat, kalian belum diseret ke dasar sungai." Putri menatap pria itu serius. "Kalau begitu, tolong bantu kami keluar. Tukar janji."
Lelaki itu mengambil sesuatu dari bawah bangkunya. Sebuah kantong kain hitam dengan bau menyengat. Satu dari kalian harus meninggalkan sesuatu yang berharga sebagai ganti. Ganti apa? Tanya Nadia, curiga. Agar mereka tak mengikuti. Mereka akan terus mencari kalau tidak puas. Tino maju. Gue akan kasih jam tangan warisan bokap gue. Itu paling berharga. Namun, lelaki tua itu menggeleng. Bukan harta, tapi sesuatu yang terikat pada jiwamu. Semua terdiam. Putri akhirnya membuka tas kecilnya dan mengeluarkan buku harian kecil. Ini milik kakakku. Dia meninggal waktu banjir bandang beberapa tahun lalu. Aku selalu bawa ini, karena aku masih belum bisa lepaskan dia. Lelaki tua itu mengambil buku itu dengan hati-hati dan membungkusnya dalam kain hitam. Pengorbanan diterima. Sekarang pergilah, sebelum mereka berubah pikiran. Perjalanan pulang. Tanpa sempat berpikir panjang, mereka kembali menyusuri jalan aspal. Ajaibnya, kini kabut menghilang. Angin mulai terasa segar. Setelah berjalan kurang lebih 2 kilometer, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka semua meneteskan air mata. Mobil mereka. Terparkir di tepi jalan, penuh lumpur dan daun, tapi masih utuh. Langit mulai terang kembali. Saat mereka membuka pintu mobil, GPS mereka menyala sendiri. Layar menunjukkan. Anda tiba di tujuan Sungai Sumpah. Sumpah, GPS kita nggak pernah nyebut nama itu, kata Hendra. Mereka semua menatap satu sama lain. Kita harus pergi dari sini. Sekarang juga. Ujar Tino memutar kunci. Mobil menyala. Dan mereka melaju menjauh. Tanpa pernah menoleh ke belakang. Kembali ke kota. Mereka kembali ke kota setelah hampir 2 hari menghilang. Keluarga dan teman-teman mereka panik. Polisi bahkan sudah mencari ke berbagai wilayah. Namun yang aneh adalah waktu. Di ponsel dan jam mereka, waktu hanya berjalan 6 jam sejak mereka pergi. Kayak waktu di sana beda sama sini, gumam Raka. Tak ada dari mereka yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan tak ada yang pernah berani mencari tahu lebih jauh tentang Sungai Sumpah. Namun cerita belum benar-benar selesai. Malam itu saat Putri hendak tidur, ia mendengar ketukan di jendela kamar kosnya. Pelan, sekali, 2 kali. Ia mendekat perlahan dan melihat keluar. Di sana berdiri sosok wanita basah kuyup, memegang buku harian yang sudah ia korbankan. Terima kasih, sudah mengingatku. Lalu menghilang dalam kabut. Aku tidak sendiri. Malam setelah kejadian itu terasa berbeda. Keempat sahabat itu memang selamat secara fisik, tapi jiwa mereka tidak benar-benar kembali utuh. Putri tidak tidur malam itu. Setelah sosok wanita muncul di jendelanya membawa buku harian kakaknya, ia mulai bermimpi buruk setiap malam. Mimpi tentang air yang menyelimuti tubuhnya, menariknya ke dasar sungai, sementara suara kakaknya memanggil-manggil dari kejauhan. Sementara itu, Raka mulai melihat bayangan di sudut-sudut ruangan. Ia pikir itu cuma stres. Sampai suatu malam, ia melihat bayangan itu memegang kamera miliknya. Kamera yang ia gunakan saat di sungai. Gue buang kameranya bro, kata Raka pada Tino. Gue nggak kuat lihat isi memorinya. Tino memandang Raka dengan serius. Ada yang aneh sama gue juga. Kadang waktu gue nyetir, spion mobil gue nunjukin kursi belakang penuh air. Tapi pas gue lihat langsung, kosong. Kembali ke sungai. Hendra yang paling pendiam selama ini tiba-tiba mengajak mereka semua kumpul di kafe tempat biasa. Gue rasa kita belum benar-benar lepas dari mereka, ucap Hendra sambil menunduk. Jangan bilang lo mau balik ke sana, Hen,
kata Putri langsung panik. Gue ndak mau, tapi gue ngerasa satu dari kita belum benar-benar keluar dari sana. Entah siapa. Mereka semua terdiam. Tino kemudian memeluk lengan bajunya. Kulitnya dingin. Lo kenapa, Tin? Tanya Raka. Tiap gue tidur, gue mimpi duduk di kursi belakang mobil, tapi mobilnya jalan sendiri. Nggak ada supir, nggak ada yang lain, cuma suara air di luar jendela. Putri tiba-tiba menutup mulutnya. Lo tahu nggak? Sebelum kita kabur dari sana, gue sempat ngengok ke belakang waktu di jembatan. Raka, Tino, dan Hendra langsung menatap Putri dengan mata membesar. Gue lihat sosok duduk di kursi belakang, basah kuyup, matanya putih semua. Tapi waktu gue lihat lagi, hilang. Tanda-tanda muncul. Sejak hari itu, mereka semua mulai menerima gangguan. Bukan cuma dalam mimpi, tapi juga di kehidupan nyata. Air keran kadang keluar darah sebentar sebelum berubah jadi jernih. Bayangan berdiri di ujung lorong rumah saat lampu padam. Suara air menetes padahal semua keran ditutup. Sampai puncaknya, Nadia menghilang. Pagi itu, dia tidak datang ke kampus. Tidak ada kabar. Kamar kosnya dikunci dari dalam. Tapi waktu dibuka paksa, ia tidak ada di dalam. Yang ada hanya basah di seluruh lantai dan jejak kaki menuju jendela. Dia dijemput, kata Putri pelan saat mereka semua datang ke lokasi. Satu dari kita dibawa, bisik Hendra. Sebuah catatan. Saat malam, Tino mendapat sebuah surat di depan pintu kosnya. Tidak ada pengirim, hanya tulisan tangan. Batas telah dilewati, korban telah diambil, tapi ikatan belum putus. Satu dari kalian masih menjadi jembatan. Tino membacanya keras-keras di depan yang lain. Apa maksudnya? Tanya Raka. Jangan-jangan Putri, kamu yang ngorbanin buku harian kakakmu? Putri menggeleng keras. Enggak, gue udah lepasin itu. Ia berhenti, mengingat sesuatu. Tapi setelah dia datang ke jendela, gue ambil lagi bukunya. Gue gak tega kalau itu dibuang. Semua terdiam. Berarti kita belum benar-benar lepas karena barang itu kembali ke kamu. Rencana terakhir. Hendra mengusulkan mereka kembali ke tempat jembatan tua itu hanya untuk mengubur buku harian itu di sana. Mungkin itu bisa memutuskan ikatan yang masih tersisa. Putri menolak di awal, tapi akhirnya setuju demi keselamatan semua. Mereka sepakat akan berangkat malam minggu itu. Mobil disiapkan, rute lama dipelajari lagi. Namun kali ini, mereka akan membawa sesuatu tambahan. Garam, air doa, dan sebuah kamera infrared milik Raka. Kalau kita akan ngelakuin ini, kita harus siap. Gak semua dari kita bisa pulang lagi, ujar Tino pelan sebelum berangkat. Yang terikat akan ditarik. Malam itu hujan turun deras saat keempat sahabat, Putri, Raka, Tino, dan Hendra, kembali ke jembatan tua tempat semua mimpi buruk bermula. Mobil mereka berhenti beberapa meter dari lokasi karena jalan tanah tak bisa dilalui. Dengan senter dan jas hujan, mereka menembus kegelapan, membawa buku harian kakak Putri yang sudah dibungkus kain putih dan tali merah. Tempatnya masih sama, gumam Hendra. Sungai tampak lebih hitam dari sebelumnya, seolah menyerap cahaya dari sekitar. Jembatan tua itu masih berdiri, rapuh, kayunya berdecit setiap mereka injak. Penguburan buku. Putri menatap sungai dengan gemetar. Airnya tenang, tapi hawa yang datang dari arah itu membuat kulitnya merinding. Gue kubur di bawah tiang jembatan ya, katanya. Tino menggali tanah dengan sekop kecil. Raka menabur garam dan membaca doa-doa yang ia pelajari dari seorang ustaz. Suasana menjadi mencekam tanpa sebab jelas. Tidak ada suara burung,
tidak ada jangkrik, hanya detak jantung mereka. Saat buku mulai ditutup dengan tanah, angin tiba-tiba berhenti. Kok gak ada angin lagi? Tanya Hendra sambil menoleh ke sekitar. "Sst, dengar gak?" bisik Raka. Suara langkah di atas jembatan. Mereka semua menoleh dan melihat bayangan wanita berdiri di ujung jembatan. Basah, berambut panjang, wajahnya tidak terlihat tapi tubuhnya menunduk seolah menatap mereka. "Putri!" Suara wanita itu memanggil lirih. Putri langsung jatuh terduduk, matanya membelalak. Itu suara kakakku." Pengejaran. Tiba-tiba suara air dari sungai bergemuruh. Dari dalam air muncul tangan-tangan pucat mencoba menarik kaki Hendra yang berdiri paling dekat dengan pinggiran. "Hendra!" teriak Raka menarik tubuhnya menjauh. Mereka panik, lari meninggalkan lubang kuburan setengah tertutup. Putri menggenggam erat jimat pemberian neneknya sambil menangis. Namun suara dari balik pohon terus memanggil. "Putri, Putri, kenapa kamu buang aku?" Seseorang atau sesuatu mengejar mereka di sepanjang jalan kembali ke mobil. Suara langkah cepat di atas daun basah. Teriakan-teriakan mengerikan, tapi tak jelas asalnya. Raka menoleh sekali dan menjerit. Dia ada di kursi belakang mobil kita." Mereka semua terdiam. Jarak ke mobil hanya tinggal 20 meter. Tapi dari kejauhan mereka bisa melihat bayangan hitam duduk di dalam. "Pengorbanan. Kita harus selesaikan penguburan itu," kata Hendra menggigil. Putri mengangguk pelan. "Kalau enggak, kita semua bakal di bawah." Satu persatu. Dengan tekad terakhir, mereka kembali ke lubang di bawah jembatan. Angin sudah mulai bertiup kencang dan langit menggelegar dengan petir. Putri mengambil buku itu, meletakkannya kembali ke lubang, lalu mengucapkan permintaan maaf sambil menangis. "Kak, maafin aku. Aku cuma mau hidup tenang." Raka menutup lubangnya cepat-cepat. Tino menabur garam terakhir, Hendra memercikan air doa. Saat tanah terakhir ditutup, suara jeritan panjang terdengar dari arah sungai. Seperti ribuan suara wanita menjerit bersamaan. Air sungai mendadak bergolak. Cahaya petir menyambar dan semuanya hening. Keesokan hari, mereka terbangun di dalam mobil, parkir di pinggir jalan tanpa ingat bagaimana bisa kembali ke sana. Semua barang mereka basah tapi tidak rusak. Tak ada tanda-tanda sosok wanita. Tak ada buku harian. Tak ada bayangan di kursi belakang. Mereka kembali ke kota dengan rasa lega, tapi juga luka dalam yang tak akan pernah hilang. Nadia tetap hilang, tapi gangguan-gangguan itu berhenti. Putri menyimpan jimat itu di lemarinya dan tak pernah lagi kembali ke dekat sungai. Epilog. Beberapa tahun kemudian, Tino sedang bekerja sebagai jurnalis dokumenter. Ia menerima kiriman email tanpa pengirim jelas berisi satu foto. Sebuah sungai gelap dan sosok wanita berdiri di atas jembatan. Subjek emailnya hanya berbunyi, "Kamu pikir sudah selesai?" Tamat.